Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama channel Ratu Deslim. Rahasia majikanku sekarang sudah memasuki part yang kedua. Terima kasih atas atensinya semuanya. Jangan bosan-bosan ya membaca dan menikmati cerita karya saya sendiri tentunya. Subscribe channel ini agar mendapatkan pemberitahuan setiap kali cerita ini tayang maupun cerita selanjutnya yang akan saya suguhkan untuk Anda. Apabila tidak subscribe, maka Anda akan ketinggalan cerita selanjutnya. Nggak mau kan? Gunakan headset agar suara terdengar jelas. Tapi mengapa Tuan? Apa yang dilakukan oleh Baron? Anda bisa datang langsung ke kantor kami, Nyonya. Baiklah. Ibu menatap wajahku dengan seksama. Ia mengangkat alis seolah bertanya, apa yang terjadi pada Baron? Tanpa bicara, aku berdiri meninggalkan ibu di meja makan. Mungkin dengan beribu pertanyaan di benaknya. Nur, kau mau kemana? Teriak ibu dari luar saat aku mengganti pakaian di dalam kamar. Tangan ini gemetar tak karuan. Jantung berdebar begitu cepat seolah berpacu dengan detik jam. Gerakan tubuh ini terasa kian melambat saat kurasakan nyeri di lengan sewaktu memasukkan tangan ke dalam lengan baju. Tak sabar ingin cepat-cepat menemui Baron di sana. Nur? Kau tak apa-apa? Sama seperti tadi, Bu. Memasukkan tanganku ke dalam lengan baju itu membuat lenganku ngilu. Biar aku bantu. Tak usah. Sudah selesai. Saat keluar kamar, ibu menghadang jalanku. Sepertinya ia begitu khawatir. Ia menggeleng. Kurasa ibu tak mau melepasku pergi. Kau mau kemana? Kau sedang tidak baik-baik saja. Aku mau ke kantor polisi melihat keadaan Baron. Entah apa yang telah dilakukannya sehingga dia ditahan. Kau sudah gila. Pergi ke sana sama dengan menyerahkan diri. Tidak, Nur. Aku tak mau kau masuk penjara. Aku dan anak-anak membutuhkanmu. Siapa yang akan mengurus kami bila kau ditahan? Ibu tenang saja. Mereka tak punya alasan untuk menahanku. Aku hanya ingin melihat Baron. Mengapa harus dirimu, Nur? Bukankah dia mempunyai saudara dan orang tua? Tidak, Bu. Baron hidup sendirian semenjak ibunya di penjara. Ayahnya telah pergi bersama perempuan lain. Menyedihkan, bukan? Ibunya masuk penjara? Ibunya dijebak oleh Nyonya Vivian. Dia dituduh melakukan penusukan pada Tuan Arman. Suami pertama Nyonya Vivian, Bu. Ibu melongo. Kemudian ia menggeleng dan menutup mulut. Kurasa tak sulit mendapat simpati dari ibu. Ia pasti kasihan mendengar kisah Baron. Aku lupa kalau ibu belum tahu kasus yang menimpa orang tuanya. Belum sempat bercerita. Setidaknya jangan pergi sendiri. Lantas, aku akan pergi dengan siapa, Bu? Ajaklah Laila. Sesuai saran ibu, aku pun menghubungi Laila untuk menemaniku ke kantor polisi. Laila bersedia menemaniku karena penasaran dengan lelaki yang bernama Baron. Tak lama, ia pun datang ke rumah menggunakan sepeda motor metiknya. Apa kabar, Nur? Kurang baik, Laila. Semalam aku mengalami sesuatu yang mengerikan. Mengerikan? Ya. Nanti akan kuceritakan. Sekarang tolong temani aku menemui Baron ke rumah terlebih dahulu. Oke? Aku dan Laila pamit pada ibu. Perempuan parubaya itu seperti tak rela melepas kepergianku. Ia begitu takut sesuatu yang buruk akan menimpa diri ini. Andai itu terjadi, mungkin ibu orang pertama yang akan terpukul. Tak peduli aku anak siapa,
Yang jelas, aku mencintai perempuan itu. Sesampai di kantor polisi, kami diizinkan menemui Baron. Ia telah tersandar di balik terali besi. Melihat kedatanganku, ia berdiri dan tersenyum. Namun, tatapannya berpaling tatkala melihat sosok Laila. "Mengapa kau ditahan?" tanyaku pada Baron yang masih saja tak bisa melepas pandangannya dari wajah Laila. Nyonya Vivian membuat laporan. Dia memperlihatkan luka di kepala akibat kupukul tadi malam pada polisi. Aku tak bisa mengelak lagi. "Mengapa tak kau katakan yang sebenarnya?" "Sudah, Nur. Mereka tak mendengarkan alasanku. Nyonya Vivian juga menuduhku ingin merampoknya. Sidik jariku terdapat di gagang cangkul itu. Aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Polisi yang memeriksaku adalah polisi yang sama saat peristiwa penusukan Tuan Arman." "Polisi yang sama? Apa mereka ada hubungan khusus? Apa di sini ada permainan?" Aku tak boleh berprasangka buruk. Tentu saja polisinya sama. Mereka mempunyai tugas masing-masing. "Apa yang kalian bicarakan?" tanya Laila penasaran. "Nanti akan kuceritakan, Laila." "Apa tak bisa sekarang saja? Waktu kita terbatas. Aku hanya ingin melihat keadaan Baron." Laila mengangguk. Ia sama sekali tak mempedulikan Baron. Namun mata lelaki itu fokus mengamati wajahnya. Aku cemburu. Tetapan itu seharusnya untukku. "Waktu berkunjung telah habis, Nyonya," ucap petugas yang berjaga di tempat Baron ditahan. "Tuan, temanku ini tidak bersalah. Akulah korban yang sebenarnya. Pelapor adalah tersangka utamanya, Tuan. Anda tidak bisa menahan temanku seperti ini. Ini tidak adil, Tuan." "Anda bisa menjadi saksi dan menjelaskan semuanya saat sidang nanti." "Tapi Tuan, pergilah, Nyonya." Laila menarik tanganku. Ia paling tak suka melihatku berdebat. Laila lebih suka menggunakan tenaga saat ada masalah. Namun kantor polisi bukan tempat yang tepat untuk melakukan tindak kekerasan. Laila bisa terancam hukuman. Andai di luar sana, mungkin tangannya sudah bekerja. "Carilah bukti yang kuat, Nur. Tolong keluarkan aku dari sini." "Akan kucoba, Baron." Di perjalanan pulang, Laila menghentikan laju kendaraannya. Ia memintaku untuk turun. Kami duduk di sebuah bangku besi yang terletak di trotoar. "Tolong jelaskan padaku, Nur. Apa yang dilakukan Nyonya Vivian padamu? Bukankah kita akan menyelesaikan masalahmu berdua? Kau lupa janjiku?" "Tadi malam, Nyonya Vivian menjebakku. Katanya ada sepucuk surat yang harus aku lihat. Aku khawatir surat itu adalah surat utangku pada Tuan Felix, karena tertera namaku di sana." Aku bergegas menghampiri Nyonya Vivian ke rumahnya. Setiba di sana, kepalaku dipukul dari belakang. Setelah tak sadarkan diri, tubuhku dibalut dengan selimut, persis seperti yang dilakukannya pada Tuan Felix. Aku takut, Laila. Seketika dadaku kembali terasa sesak, terasa sempit saat bernapas. Terlintas kembali saat berada di dalam balutan selimut itu. Aku tak mau lagi berada di sana. Mengerikan. Kurang ajar perempuan itu. Akan kubalas perbuatannya. Bagaimana caramu membalas perbuatannya, Laila? Dia orang kaya. Dia orang yang berkuasa. Baron saja berhasil dilaporkannya ke polisi. Padahal dia yang menjadi tersangka utamanya. Aku begitu lemah, Laila. Aku takut sekali. Laila merangkul tubuhku. Pelukannya yang hangat membuatku sedikit tenang. Meski dada masih terasa sesak akibat teringat peristiwa, bisa membantuku.
Ayo kita ke rumah Nyonya Vivian. Ajak Laila membuatku terbelalak. Bagaimana mungkin ia mengajakku kembali ke rumah yang mengerikan itu? Tidak, Laila. Aku tak mau ke rumah itu lagi. Kau tenang saja, Nur. Aku akan membantumu membalas perempuan itu. Entah apa yang direncanakan oleh Laila. Yang jelas, kupercayakan semua padanya. Kami bergegas ke rumah Nyonya Vivian. Semoga ia ada di rumah. Sesampai di sana, garasi telah terbuka. Laila mengajakku masuk untuk menemui perempuan itu. Kami masuk tanpa permisi. Lagi-lagi peristiwa semalam terlintas di benak. Dada dan napas terasa sesak. Bagus, Laila. Kau berhasil membawanya kemari. Ucap perempuan berambut sebahu itu seraya bertepuk tangan. Serasa tak percaya, aku melirik ke arah Laila. Laila memohon maaf. Lalu tiba-tiba saja ia membungkus kepalaku dengan plastik hitam. Ini bukan kejutan yang kuinginkan. Laila berkhianat. Pukul kepalanya Laila. Titah Nyonya Vivian pada Laila sebelum akhirnya pandanganku menjadi benar-benar gelap. Nyonya, kau sudah sadar? Seorang berpakaian serba putih memeriksa tabung yang tergantung pada tiang besi di samping ranjang tempatku terbaring. Ini jelas-jelas bukan surga ataupun neraka. Aku di mana? Kau berada di rumah sakit, Nyonya. Sebentar ya, saya berlalu meninggalkanku. Rumah sakit? Siapa yang membawaku kemari? Di mana Laila dan Nyonya Vivian? Apa mereka yang membawaku ke rumah sakit? Ah, tidak mungkin. Apa mereka merencanakan sesuatu lagi? Sekarang aku harus berhati-hati. Terkadang yang berbahaya itu bukan orang yang kita anggap musuh, tetapi sahabat terdekat yang mengetahui segala sesuatu tentang kita. Seperti Laila. Tak lama, ibu dan anak-anak muncul di ambang pintu. Mereka berlari menuju ke arahku. Air mata ibu membuatku pilu. Anak-anak hanya diam seperti menahan air mata. Kau benar-benar bodoh, Nur. Kau tak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kau begitu lugu. Inilah alasanku menyayangimu. Kau perempuan yang kuat. Aku kasihan padamu. Kau didera berbagai macam masalah dalam hidupmu. Maafkan aku. Mengapa ibu minta maaf? Maafkan aku menggantungkan hidupku padamu, Nur. Padahal kau bukanlah anak kandungku. Ini menyakitkan dibanding dipukul dengan palu. Mengapa umurku begitu panjang? Sudah beberapa kali kepala ini cedera. Namun nyawaku masih saja selamat. Rasanya lebih baik aku mati daripada mengetahui fakta bahwa aku ini bukan anak kandung ibu. Siapapun ibu, aku mencintaimu. Aku tahu, Nur. Aku tahu itu. Kau berbeda dengan anak-anakku yang lain. Mana Laila, Bu? Mengapa kau menanyakannya? Kau pikirkan saja kesembuhanmu. Jangan memikirkan yang tidak-tidak. Aku mengelus keningku dengan sangat lembut. Bulir-bulir itu mengalir membuat kecil dari sudut matanya yang mulai keriput. Anak-anak merapatkan dirinya ke tubuhku yang terbaring. Mereka menangis tanpa mengeluarkan suara. Aku tahu dari lengan bajuku yang basah. Apa yang terjadi padaku? Mengapa mereka begitu sedih? Apa ini perasaanku saja? Terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.